login ya. Ini nanti kita akan login, ini disebut SAP GUI ya, graphic user interface ya. Bentuknya adalah desktop application ya. Jadi kita harus install dulu ini sublogonnya ya. Kita install di masing-masing ya. Kemudian nanti kita login yang sudah disediakan nanti client, user ID dan password ya. Setelah sebelumnya kita setting dulu ininya ya. Setting dulu parameter koneksi ke server ya. Nanti juga akan disampaikan parameternya apa saja. Nah, ini adalah tampilan awal ya ketika kita berhasil logon yang disebut dengan SAP Easy Access menu ya. Tadi saya sampaikan umumnya ada 3 nih modul utama di sini ya. Logistik, accounting dan human resources ya. Dan ini adalah modul-modul pendukungnya ya. Nah, ini contoh kalau misalnya kita akses di menu modul logistik ya. Kemudian ada material manajemen, ini modul material manajemen ya. Modul material manajemen di sini ada purchasing, inventory manajemen ya. Nah, kemudian kita misalnya mau membuat atau menampilkan master data ya, material ya, ini MM03 ya. Seperti itu nanti akan ini ditampilkan ya, master datanya. Dan di sini disebut T-code ya. T-code itu transaction code ya, yang kita bisa hafalkan untuk kemudian nanti di-input di sini ya. Di sini di command field ini ya. Sehingga misalnya kalau untuk menampilkan master data kita cukup entry di sini ya. Nah, di sini command field ini ya, kemudian nanti muncul tanpa harus membuat melalui hierarki menu ya seperti ini. Atau bisa kita tambahkan nanti di favorit. Nah, kemudian ada role based menu ya. Nah, ini dibahas juga di pertemuan kemarin tentang security dan otorisasi ya. Dan keluar juga di UTS ya. Nah, jadi ada role based menu ya. Jadi ketika kita login di latihan itu semuanya tampil menunya ya. Semua menu tampil karena tapi dalam praktek itu tidak semua menu tampil ya. Hanya sesuai dengan tugas ya, sesuai dengan tugas kita dengan sistem itu apa ya. Apakah admin atau sebut juga basis, apakah bagian purchasing misalnya, apakah sebagai manajer gitu kan, itu beda-beda ya. Nah, ini yang ngatur di sini ada ya. Ada role based menunya ya. Nah, ini kan apakah dia hanya sebatas account payable clerk ya, jadi hanya sebagai petugas untuk pembayaran gitu ya. Untuk membayar gitu kan. Nah, jadi dia hanya bisa untuk bayar aja gitu kan ya. Bayar, tidak bisa melakukan transaksi yang lain. Nah, itu adalah role based menu. Ini terkait dengan otorisasi dan juga security. Nah, ini adalah tampilan-tampilan menunya ya. Di sini ada command field tadi untuk memasukkan transaction code. Ya, ini ada system function, application function, input, checkbox ya, dan lain-lain. Nah, ini kalau misalnya kita tampilkan di sini adalah membuat PO ya. Jadi ada header ya. Kemudian di sini ada item, kemudian ini ada item detail ya. Seperti itu. Nah, kita juga bisa memanggil fungsi ya. Help ya. Di sini ada F1 ya. Di F1 ini kalau misalnya kita tidak tahu nih field ini maksudnya apa sih gitu kan. Nah, kita tekan aja kursornya di sini, kita klik F1 nanti muncul penjelasan dari field itu maksudnya apa gitu. Nah, kemudian ada juga value list ya. Kita bisa input apa saja sih di sini. Nah, kita pakai F4. Jadi kita tekan F4 nanti muncul ini seperti searching ya, seperti search menu ya untuk input value kepada field tersebut ya, nanti muncul nih menu apa saja atau value apa saja yang bisa diinput di field ini. Nah, kita juga bisa mencari penjelasan lebih detail di SAP Help Portal ya. Nah, ketika ada menu-menu yang sering kita pakai, ya kita bisa jadikan menu itu sebagai menu favorit di sini ya. Jadi kita misalnya tadi display ini material gitu kan ya, ini sering kita gunakan gitu kan, kita add to favorit nanti di sini muncul ya.
add favorite, atau bisa juga dengan insert transaction ya, kemudian kita pilih transaksinya apa, atau bisa juga dengan drag and drop ya, kita ini drag drop ke sini ya, sehingga kita tinggal klik di menu favorit ini tanpa harus melalui hierarki menu yang ada. Tapi kita juga bisa menjalankan dengan menggunakan transaction code di sini ya, T-code ya. Kalau saya sih lebih sering menggunakan ini ya, T-code. Jadi kita hafal menunya, misalnya tadi display material MM03, langsung diklik aja di sini, langsung keluar transaksinya. Nah, ini yang tadi saya bilang transaction code. Kalau belum muncul ya, kita bisa lihat di extras, kemudian pilih setting ya, checklist display technical names. Nah, nanti T-code-nya akan muncul di sini. Ya, karena awalnya sih tidak muncul ya. Kalian ketika awal login T-code-nya tidak muncul. Untuk munculkan T-code di samping transaksi ya, kita bisa gunakan menu extra setting, kemudian display technical names. Nah, ini adalah kita searching ya. Kita bisa searching ya. Kita bisa searching, misalnya kita mau lihat searching MM03 gitu kan ya. Menggunakan transaksi search SFP menu, itu bisa dipakai di sini. Ini ada transaction icon ya. Kalau misalnya mau menambahkan atau mengubah icon untuk satu transaksi. Ini multiple selection ya. Di sini jadi ketika kita misalnya melakukan bisa F4 ya, atau ketika melakukan searching itu ada ada field yang harus diisi. Dan itu bisa ada multiple selection. Kita bisa pilih beberapa di sini. Misalnya kita mau mencari material itu berdasarkan kode number ya, material code ya, material number ya, dari material number sampai berapa. Kemudian kita juga bisa melihat berdasarkan plan ya, seperti plan berapa atau plan berapa. Atau kita bisa melihat juga dari material type ataupun material group. Nah, ini adalah multiple selection. Kemudian kita juga bisa maintain ya user profile ya, misalnya nama kita, jabatan, dan lain-lain. Ini ada menu di user profile setting ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan shortcut ya ke desktop. Jadi kita bisa langsung dari desktop ataupun dari logon itu ke menu yang kita harapkan ya. Jadi tidak perlu jadi langsung dari logon langsung masuk ke menu yang kita harapkan. Baik, itu mungkin ya yang bisa disampaikan untuk materi tentang pengenalan SAP ERP dan login ya. Silakan.